Mahasiswi peserta didik calon dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di Lempong Sari, Semarang. Kasus kematian mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro Semarang. Mendiang Aulia Risma Lestari, dokter yang ditemukan meninggal di kamar kos di Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, kematian dokter dengan cara bunuh diri ini menguak cerita kelam. Mahasiswi kedokteran Undip bunuh diri. Welcome to Bengkel K3. Masih bersama saya Nares dan di sebelah saya ada saya Bang Ojan. Bang Ojan. Iya, masih Bang Ojan. Kita masih berbicara dengan seputaran K3 ya Bang Ojan ya? Ya. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita Bang Ojan. Hari apa ini? Ini mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Bang Ojan. Iya, kan nggak tahu nih yang nonton di hari kapan gitu kan Bang Ojan. Yang penting kita syutingnya siang Bang Ojan, nggak mungkin malam. Ya kan? Biar cerah ya. Biar cerah Bang Ojan. Seperti kayak set baru kita Bang Ojan. Oh iya, ini baru nih. Iya Bang Ojan. Set kita baru lagi Bang Ojan. Oke. Emang kita mau bahas apa sih hari ini? Kita lagi mau bahas beban kerja K3 Bang Ojan. Beban kerja K3. Iya. Beban hidup atau beban kerja? Beban kerja Bang Ojan. Beban hidup Iya, lagi. beban hidup itu udah sakit Ya, banget. kenapa kok temanya berat banget kayaknya beban kerja, kenapa? Jadi orang masih banyak berpikiran kalau dunia K3 itu kerjaannya tuh berat banget. Oke. Iya. Ya sebenarnya nggak hanya dunia K3 ya, kalau kerjaan kalau tidak dihayati ya beban juga sih. Iya, benar juga sih. benar. Ya, maksudnya beban K3 apa, isu apa kok sehingga diangkat kita ini? Jadi sebenarnya ada salah satu dokter itu mengalami kelelahan saat bekerja, saat dinas Bang Ojan. Udah dokter ya? Udah dokter Bang Ojan. Kayak saya tahu deh yang itu ya. Iya, lagi viral Bang Ojan. Coba. Dia kerja atau apa sih? Apa lagi belajar ya? Kayaknya kalau masih sih di kampus sih kayaknya masih belajar. Masih belajar Bang Ojan kayaknya. Cuman ini saya baca artikelnya ini rupanya calon dokter tersebut mengeluhkan beban kerja yang luar biasa berat. Dengan durasi kerja yang mencapai 18 jam per hari, Bang Ojan. Bayangin Bang Ojan. 18 jam. 18 jam sehari. Waduh, kalah kuda ya. Makanya. Ini jadi calon dokter berarti belum dokter. Iya. Ini kayaknya sudah dokter sih Bang Ojan. Oh, sudah dokter. Dia ini beban kerja di sekolah lagi kali ya. Iya, PPDS anestesi. Oke. Emang ya. Iya, kayaknya lagi viral sekarang ya. Iya, lagi viral banget Bang Ojan. Dia itu sampai masuk jam 6 pagi, pulang jam 12 malam Bang Ojan. Itu pokoknya 18 jam lah sehari Bang Ojan. Oh, itu kerja apa ya? Iya. Kerja ada berbagai kuda. 18 jam Bang Ojan. Bisa gitu ya. Iya. Itu ya. Makanya Bang Ojan. Kita aja kerja yang biasa aja jam 8 sampai jam 5 udah capek banget. Capek banget Bang Ojan. Ini jam 6 pagi. Ketemu jam 12 malam. Jam 12 malam. Gimana menurut Bang Ojan? Ya. Kalau menurut saya itu malah luar biasa over ya. Sangat berlebihan gitu ya. Apalagi kerja dokter kan butuh mikir ya. Butuh mengambil keputusan. Betul. Kira-kira treatment apa yang perlu dilakukan gitu ya. Kalau sampai 18 jam sih kayaknya emang apa ya, luar biasa lewat batas ya. Sangat melewati batas ya. Bukan over lagi, melewati batas gitu ya. Iya. Cuman kalau balik lagi ya ke apa yang dibahas, beban kerja sampai 18 jam sih udah kelewatan batas. Ya. Teman-teman juga mungkin para penonton juga pernah ya. Kita kalau lembur aja kan, kalau lebih dari itu juga capek banget ya. Kayak mungkin kita bahasnya ini kali kalau dari pandangannya K3-nya. Iya, K3-nya Bang Ojan kita. Jadi kalau kita coba balik lagi ya ke tema kita tentang pembahasan menggunakan sudut pandang K3, berarti yang perlu dibahas itu adalah berarti dampak sama resikonya. Iya, betul. Resikonya. Jadi kita tahu kalau orang yang sudah melewati batas seperti itu berarti akan mempengaruhi kesehatannya. Apalagi itu dokter harusnya lebih paham gitu ya kesehatannya. Yang pasti ingat tubuh kita kan ada fisik dan mental. Betul.
dengan pola kerja yang seperti itu, saya bisa perkirakan bahwa pasti dia stres banget. Pasti Bang Ujan. Apalagi pekerjaan dokter kan butuh mikir. Nah, kemudian durasinya panjang sampai 18 jam. Orang kan juga butuh rehat ya. Iya, betul. Pulang juga kan ada mandinya, ada makannya, ada sosialnya, dia harus berdiskusi atau apa rehat gitu ya. Betul. Dengan pola kerja kayak gini ya, bisa dibayangkan ya, berarti memang tekanannya berat banget. Berat banget tuh. Dan munculnya banyak penyakit dari pola yang seperti itu mungkin terjadi. Nah, gitu. makanya. Jadi saya sekarang jadi memaklumi kenapa dokter-dokter kalau misalnya rumah sakit itu cuek gitu kan. Mungkin udah capek. Capek Bang Ujan pastinya. Capek. Dia kan pasti sehari kan pasti berapa Butuh mikir ya. Iya Bang Ujan. Ya. Apalagi dokter yang kejuruan ya, maksudnya yang spesialis ya. gitu kalau kan. obat tuntut ya. Iya benar. Jadi kalau yang literatur ya sebenarnya menyatakan bahwa kalau untuk yang overtime ya, orang yang selalu berlebih beban kerjanya sesuai dengan standarnya ya, ada kemungkinan penyakit yang muncul adalah pusing-pusing gitu ya, bisa sampai muntah-muntah ya. Pastinya fatigue ya, udah ketiga istilahnya fatigue yang kelelahan gitu ya. Namanya polanya durasi begitu banyak ya, pasti dia akan sangat mudah terkena penyakit juga gitu dengan kondisi seperti itu. Apalagi dia konteksnya sebagai orang yang menyembuhkan. Kan dokter menyembuhkan, tapi dia sakit sendiri. Harus salah ya. Salah. Jadi memang kalau sudah tahu ya, ini harus diperbaiki segera ya. Iya, betul. Semua orang kalau dengan pola kayak gini ya, kalau tahu seperti ini juga pasti akan tumbang juga. Lagi. Ya. Katanya yang sakit apa sampai meninggal nih, nggak tahu isunya tuh. Ya. Sampai meninggal Bang Ojan. Betul. Jadi, bayangkan orang kerja atau belajar sampai meninggal. Nah, makanya segitunya Bang ini Ojan. harusnya ini udah melanggar HAM juga nih Pak. HAM juga. Ini hak orang untuk hidup gitu. Betul. Ya. Hak untuk itu hak HAM ya. Hak untuk hidup tuh hak HAM. Hak asasi manusia yang harus diperjuangkan. Orang anggap dia belajar deh ya, bukan kerja. Belajar sampai 18 jam, wah ini berlebihan. Berlebihan sekali Bang Ojan. Ya, ini dia nggak punya pacar. Emang nggak punya sosial apa sama iya makanya Bang Ojan. Wah, orang mah kayak gini emang harus dievaluasi berarti ya. Harus segera dievaluasi lembaganya, bener nggak gitu ya. Kalau bener sampai meninggal berarti sudah ada korban. Betul. Jadi kita nggak mau ada korban berikutnya. Betul ya. Covid sudah berlalu Bang Ojan. Ya. Jangan sampai ada yang lagi. Lain, makanya. Tapi mungkin nambah sedikit. Boleh. Jadi kalau untuk overtime ya memang ada beberapa pekerjaan juga kan yang memang mengharuskan gitu ya. Ada juga sih, kita tanpa dipungkiri ada pekerjaan yang karena pola tertentu sehingga dia sering mengalami overtime. Gitu ya. Pada prinsipnya sebenarnya bukan nggak boleh, di aturan kementerian kita juga boleh ya, ada batasannya overtime, tapi juga nggak segitunya. Gitu. Parah banget Bang Ojan. Jadi overtime yang kita ingin sampaikan itu bagaimana dia memang mungkin karena pola pekerjaannya dia harus mengharuskan, tapi juga timbal baliknya bagi pekerja gitu ya, entah dia tambah nutrisinya, entah dikasih tertentu ya sehingga dia tetap sehat. Betul. Jadi teman-teman juga perlu tahu juga sebagai yang sering lembur, nah ini balik lagi ke pekerja gitu. Iya, betul. Teman pekerja yang sering lembur juga perlu dipikirkan, lembur juga boleh. Ada beberapa kayak waktu saya muda juga lembur senang aja sih. Tapi ada batasannya. Jangan sampai lembur itu membuat kita jadi sakit dan tambah parah gitu ya. Ada hitungannya. Jadi tidak hanya ngomong duit ya teman-teman ya, kan suka ya lembur ya hore gitu. Karena kasih duit lebih ya. Iya betul. Kan? Tapi ingat kesehatan juga ya. Kalau kayak tadi lembur sampai ini melebihi kuda ya. Ini kinerja kuda juga kalah. Makanya. Kuda kalau kayak gini metong mati kan udah ini ya. Ini manusia ya, bukan hewan sih. Kuda kan kerjanya begitu berat ya. Iya, gitu. betul. Ini lebih berat lagi. Jadi pandangan saya ini sangat perlu diperhatikan, segera diakhiri saja gitu, dievaluasi agar tidak ada korban berikut. Nah gitu tuh. Nah biasanya permasalahan di dunia K3 itu apa aja sih Pak Ujang? Jadi kalau dikaitkan lagi dengan 3, ketika kita overtime-nya sering atau beban kerjanya begitu banyak, yang pasti adalah bahwa dia akhirnya tidak akan kesulitan dalam mengendalikan bahaya. Karena dalam pekerjaan tidak mungkin tidak ada bahaya. Iya. Ya, pasti ada bahayanya. Nah, ketika badan sudah capek, sudah lelah, ya, dia akan kesulitan karena di sini udah capek. Iyalah. Nah, akibatnya apa? Mungkin saja accident terjadi karena kelelahan tersebut. Ya, mungkin karena jadi ngantuk ya. Misalkan lagi mau operasikan mesin, tiba-tiba karena dia overtime, dia kecapean, ketiduran lagi ya, bahaya juga. Apalagi tuh. Misalkan kalau di offshore ya, dia sedang ada bahaya H2S di sana, karena kelelahan udah capek banget, dia masih harus on gitu matanya, sehingga dia tidak care bahwa ada
bahaya yang muncul dari gas berbahaya tersebut. Nah ini juga perlu diperhatikan teman-teman, bahwa kita kerja harus dalam kondisi yang sehat, yang prima ya, tidak hanya masalah uang lembur. Tapi kalau kayak beban kerjanya itu yang meliputi apa aja sih? Beban kerja yang meliputi beban sebenarnya tadi ya, pola kerja sebenarnya. Pola kerja ya. Ada pola kerja yang memang mengharuskan dia bisa berdiri. Ada gitu Mas. Jadi ada beberapa industri gitu, orangnya nggak boleh duduk, dia harus berdiri. Bayangkan dia berdiri berjam-jam, itu lelah. Iya. Iya betul ya. Betul. Jadi repetitive motion atau kegiatan yang diulang-ulang. Itu yang berdiri. Ada juga mungkin bahaya pola kerja, beban kerja yang dia kebanyakan duduk juga. Dia duduk nggak nggak boleh diri. Masalah juga kan? Iya. Ya, kan ada ya. Dia mengejar tuh geser, geser. Dia nggak boleh diri tuh. Itu pabrik ya biasanya Bang Ojan. Biasa pabrik ada kayak gitu juga. Atau lebih banyak menggunakan visual. Ya, jadi karena dia mungkin merancang sesuatu, jadi matanya dipakai dengan sinar tertentu, kelelahan gitu. Jadi dia banyak menggunakan visual pada mata gitu ya, sehingga matanya lelah juga. Kalau berdurasi panjang ya capek juga kan. Iya kan bisa. Jadi itu yang dibilang jadi beban kerja yang berlebih gitu. Ya, jadi teman-teman juga evaluasi lagi nih para pemirsa ya teman-teman. Ya, kalau ada pekerjaan yang kira-kira ini tuh secara fisik itu melelahkan. Coba komen ya. Yes. Komen. Apa sih kerjaan yang memang melelahkan? Terlalu lama di ketinggian misalkan. Nggak turun-turun juga lelah. Mungkin hanya beberapa jamnya tidak sampai yang tadi ya. Iya, betul. 18 jam. 18 jam. Mungkin hanya 2-3 jam karena bekerja di ketinggian digantung. Orang lelah juga digantung berjam-jam. Apalagi pekerja scaffolding. Nah, scaffolding ya, dia bekerja tinggian ya. Pekerjaannya bahaya ya, bisa runtuh scaffoldingnya. Dia juga waktunya juga perlu diperhatikan ya, biar nanti tidak sampai bahaya dalam pekerjaan. Ntar tiba-tiba dia lagi scaffolding mereka digantung kan Bang. Iya, dia memasang ya, dinaik pasang lagi, naik pasang lagi ya, itu di ketinggian gitu ya. Kan nanti kalau misalkan lagi ngantuk atau apa gitu kan kelelahan jatuh karena banyak lubang. Ini banyak lubang. Makanya jadi masalah. Ketidur dia ngegantung gitu Bang Ojan. Nah, itu kan bahaya juga. Bang Ojan. Gantungan gitu. Iya. Jadi itu teman-teman mungkin bisa komen ya nanti ya. Kira-kira apa saja sih pekerjaan yang merasa tuh jadi beban karena mungkin dari bentuk pekerjaannya ya, terlalu banyak yang diulang pekerjaannya, atau mungkin memang pekerjaannya berat gitu. Dia mengangkat beban yang berat. Kayak teman-teman pekerja kuli panggul misalkan di pasar. Itu memang ngangkut hal yang berat. Wah. Jadi bukannya memang bukan dari pekerjaan, tapi memang ngangkat beneran. Emang itu berat. Emang itu berat. Berpuluh-puluh kilo diangkat gitu kan secara manual. Itu juga itu jenis pekerjaannya dari beban kerja. Itu juga mungkin yang mengakibatkan bisa cedera ya atau sakit karena pekerjaan itu sendiri. Dan itu dinamakan beban hidup Bang Ojan. Beban hidup Bang Ojan. Memang ini masalah juga ya. Sekarang apalagi banyak PHK ya. Waduh, kacau Bang Ojan. Ya, dapur kan harus ngebul ya. Kita laki-laki harus ngebul nih. Kalau nggak ngebul bisa berat nih ya di mata. Masih seputaran di dunia K3 sih Bang Ojan. Kebetulan nih Bang Ojan. Ini sebenarnya tentang proyek IKN sih Bang Ojan. Berat lagi. Ini PUPR memastikan para pekerja konstruksi proyek IKN bersertifikat Bang Ojan. Nah, ini Bang Ojan. Balik lagi Bang Ojan. Sertifikasi. Benar. Lagi-lagi sertifikasi Bang Ojan. Iya. Nah, gimana kita bisa dapat apa? Pelatihan bersertifikat itu Bang Ojan. Oke. Oh langsung terus. Tapi bagus ya temanya bahwa di KN itu kan berarti kita udah pindah ibu kota ya. Iya betul. Katanya sih udah legal ya. Udah legal kita pindah ke mana? Ke IKN ya. Yang dimana satu pembangunan Kementerian PUPR ya. Itu menjamin orangnya itu bersertifikat. Maksudnya apa? Bahwa sertifikat itu dinyatakan kompeten. Orang-orang yang bekerja di KN itu dinyatakan kompeten. Ya. Dengan harapan apa? Dengan kompeten diharapkan jadi resiko untuk terjadi kecelakaan kecil. Harapannya seperti itu. Dibanding dengan orang yang tidak bersertifikat atau betul. Nah, di mana kita bisa belajarnya itu perolehnya ya berarti lembaga-lembaga pelatihan sertifikasi ya gitu ya. Termasuk di Setra ya. Di Setra juga ada lembaga pelatihan dan sertifikasi ya. Kita kan belajar bagaimana orang mau untuk belajar dan kita bisa meningkatkan skill mereka sehingga bisa memenuhi kompetensi yang ada di dunia kerja gitu. Jadi orang-orang itu yang belajar di Setra itu diharapkan memang
setelah keluar tuh memang kompeten gitu ya. Makanya di kan lagi dunia K3 kan memang baru ya. Mungkin di beberapa orang tertentu ya harus belajar. Jadi tidak bisa instan ya. Semua yang kompeten tuh harus belajar gitu ya. Kalaupun memang kurang, belajar lagi ya. Kalau sudah pintar ya diuji. Karena setelah dia paham, setelah mengikuti pelatihan diuji apakah memang memenuhi kriteria kelulusan atau kompetensi. Nah, itu jadi orang yang bersertifikat atau orang yang lulus secara kompeten. Nah makanya saya nggak bosan-bosan buat sebarin buat virus-virus buat orang biar supaya tahu dunia K3 itu apa sih Bang Ojan ya kan? Kita sebarin nih di sini Bang. Waduh, lingkungannya kita dunia K3 banget Bang Ojan. Suara atmosfernya. Ya. Orang ngebor tadi kan. Ini tanggal sebelah lagi ngebor. Nah, biar rame Bang Ojan. Berarti kan menandakan kita tuh K3 banget Bang Ojan. Iya, jadi K3 bisa ada di mana aja. Iya, Bang Ojan, ada di mana aja. Nah, tuh. Mungkin kita udah di akhir penghujung pembicaraan kita Bang Ojan. Oh, oke. Selesai ya. Sudah selesai Bang Ojan. Nah, untuk orang biar bisa daftar di Seftra itu pelatihan bersertifikat di Seftra gimana Bang Ojan? Caranya kita bisa akses di www.seftra.co.id ya. Nah, itu bisa cek di webnya atau di Instagram juga ada ya. Ada. PT Seftra Indonesia, mungkin nanti kalau dibantu di ini ya, dituliskan gitu ya. Kemudian juga ada di TikTok ya. TikTok juga kita punya. Kemudian di YouTube sendiri ya. Yes, di YouTube kita K3. sendiri. Nanti kita di deskripsinya mungkin bisa dibantu Mas. Boleh. Dituliskan ya pendaftaran. Oke, makasih Bang Ojan. Oke. Terima kasih Bang Ojan. Lagi nanti ya. Balik lagi nanti buat di next episode. Segmen berikutnya. Di segmen berikutnya masih seputaran di dunia K3. Mari kita sebarkan virus-virus K3. Ingat safety, ingat Seftra. Dadah.